Nah pertanyaannya, karena ini berkaitan dengan dunia politik, kenapa teman-teman Bocor Alus tidak bahas status guru besar beberapa hakim konstitusi dan hakim agung yang apakah Tempo masih sayang dengan pengadilan kita atau gimana? Akan kita cari, akan kita cari. Ada beberapa itu yang saya lihat, ajaib sekali tiba-tiba jadi guru besar. Ya, akan kita cari. Itu akankah temuannya akan pola yang sama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semua. Ini kembali lagi di channel saya, Ferry Amsari. Nah, tamu sekarang ini tidak hanya spesial, tapi dicari-cari oleh banyak guru besar seluruh Indonesia. Udah ini kayaknya akan dicium tangannya oleh seluruh. Bang Raimondus Rika. Halo, udah sehat ya? Bocor Aluser. Salah satu platform YouTube dari Tempo yang sangat-sangat terkenal. Orang kalau mau tahu urusan politik, berbagai isu kekinian biasanya nonton. Ya, terima kasih udah. Gimana Bang Rika? Sehat kan? Sehat. Udah juga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Yang tidak sehat tuh pendidikan kita. Yang mau kita bahas kan? Yang mau kita bahas. Jadi Bocor Alus heboh, termasuk juga liputan majalah Tempo soal bagaimana proses pengangkatan seorang dosen menjadi guru besar. Yap. Ada dua isu, satu jurnal yang bermasalah, plagiator dan segala macam, dan juga proses administrasi menjadi guru besar. Ini dari mana idenya dan kenapa tahu dunia pendidikan kita khususnya guru besar bermasalah? Jadi gini sebenarnya Tempo kan orang mungkin bilang bahwa Tempo ini isinya politik melulu gitu kan. Nggak juga, karena dalam banyak isu atau dalam banyak peristiwa kami juga mengangkat tema-tema yang di luar politik gitu, ekonomi, bisnis, lingkungan, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat gitu kan. Artinya apa? Kesehatan dan kebijakan di dalamnya, dan juga pendidikan gitu Pak. Dan isu soal atau tema topik soal guru besar ini bukan sekali ini saja kami investigasi atau kami liput ya. Ada beberapa edisi atau cover story kami yang mengangkat bagaimana kejanggalan di dunia akademik kita lah, tidak hanya guru besar gitu, soal bagaimana plagiasi terjadi di kampus-kampus itu gitu kan. Terus bagaimana kenaikan uang kuliah tunggal ya kan, yang baru-baru ini juga hangat kan, itu juga kami angkat sebagai cover story. Dan kebetulan menjawab pertanyaan Uda Ferry tadi, bagaimana kami bisa mendapatkan atau meliput peristiwa itu? Ya kami ngobrol lah dengan beberapa teman gitu ya kan. Kita berteman dengan banyak orang lah kan, kira-kira gitu dah. Itu ngobrol-ngobrol, bilang, gue ada riset awal nih gitu lah. Riset awal, tapi kalau ditelusuri mungkin akan jadi cerita yang besar, ya cerita yang menarik gitu. Saya lihat data awalnya, wah menarik banget ini, aku bilang gitu kan. Ya udah kita keep info awal data itu, dan kemudian bergulirlah proses investigasi atau liputan yang terbit itu. Kira-kira begitu. Jadi ada teman yang juga punya concern lah soal keguru besaran ini, dan itu baru data awal. Dan apa yang kami dapatkan kemarin itu adalah dari proses ya kami people trail, kami bertanya ke beberapa teman yang narasumber yang concern juga soal ini, dan kemudian menelusuri dokumen-dokumen, akta perusahaan juga kami lacak itu. Akta perusahaan itu relasinya apa tuh? Ada. Jadi kenapa akta perusahaan ini penting? Karena dalam topik investigasi kami yang kemarin itu soal skandal guru besar, salah satu modus operandinya ya, Ferry, adalah mereka kan memakai jurnal predator, ya kan. Nah, jurnal predator ini kan kita tahu ini bisnis ya, bisnis tidak hanya di Indonesia saya kira ya, di banyak negara-negara ketiga lah. Iya, negara-negara dunia ketiga gitu, atau negara-negara ya itu juga ada praktek yang serupa gitu. Nah,
untuk menjalankan bisnis kan tentu butuh perahu kan, dalam hal ini perusahaan. Macam-macam bentuknya, bisa CV, bisa PT gitu kan. Nah, itulah pentingnya akta perusahaan kami telusuri ya. Itu dah. Itu akta perusahaan itu ada relasinya dengan teman-teman di Kementerian Dakdikdukder? Enggak sih, belum sampai ke sana. Tetapi kenapa itu kemudian penting untuk melihat mengapa orang-orang ini punya akses ke calon-calon guru besar itu kan. Nah, misalnya setelah kami telusuri, ada nama X begitu. Nah, setelah kami lacak lagi profilnya, ternyata dia pernah mengajar di sini, pernah mengampu jurnal di sini. Kalaupun pernah menulis jurnal, pasangannya siapa itu kan terlihat dari nama-nama itu. Jadi people trailingnya kami lakukan di situ, sehingga dari situlah kami bisa mendapatkan semacam jejaring lah ya, bagaimana keguru besaran ya, isu guru besar ini jadi terungkap gitu. Itu kan cukup mewakili banyak kampus yang ada di Indonesia. Kegelisahan. Ya. Ada di Pulau Jawa, ada juga jauh di timur Indonesia. Itu penelusurannya dipilih atau memang aroma pengangkatan guru besar di beberapa kampus itu agak lebih busuk dibandingkan kampus-kampus yang lain, atau yang busuk di kampus-kampus yang lain itu belum muncul? Sebenarnya kalau kita mau telusuri ya, itu banyak sekali gitu kejanggalan-kejanggalan yang kami dapatkan gitu ya, di data yang kami baca itu mungkin hampir semua kampus ya, dari Sabang sampai Merauke itu kami lihat ada, bahkan ada ketika saya baca datanya gitu, ini kampus baru pertama kali saya tahu nih namanya. Bener nggak nih ada kampus namanya ini gitu kan? Setelah kita searching itu, browsing di Google, ada ternyata gitu kampus. Ini kayaknya berkaitan dengan guru besar politisi tertentu nih. Ada gitu ya. Jadi kalau aneh sekali ya. Jadi kalau Daveri tadi tanya kampus-kampus dari Sabang sampai Merauke, bener gitu. Bahkan kampus-kampus yang kita nggak tahu tuh sebelumnya, ada nggak sih nama? Itu apa sih obsesinya mereka? Kebanggaan saja sebagai guru besar, atau soal tunjangan guru besar kan lumayan ya? Iya. 13 sampai 16 juta ya. Kombinasi sih dah. Jadi kombinasi antara uang tadi, atau gaji atau honorarium lah, apapun namanya itu, yang sifatnya materi ya, dan juga sifatnya kebanggaan atau sebuah kredensial gitu kan. Mungkin bagi beberapa orang uang tidak begitu penting, ya kan? Mungkin dia punya latar belakang yang mungkin sudah cukup mapan gitu kan, dari sisi ekonomi, sehingga ketika dia mengejar guru besar atau gelar profesor itu untuk status sosial gitu kan agak beda tuh. Kalau namanya Prof siapa gitu kan, Profesor Ferry Amsari, agak ngeri ya itu. Cocok tuh barang dibandingkan Ferry Amsari apaan gitu. Itu jadi kredensial yang mereka coba dapatkan. Dan ada beberapa cerita gitu dari teman-teman narasumber yang kami temui dan kami ajak ngobrol juga sih, bilang bahwa fenomena sekarang di Indonesia itu, kenapa gelar-gelar ini menjadi sangat penting atau dikejar oleh bahkan dosen-dosen di kampus itu, karena dengan gelar inilah mereka punya legitimasi, itu kan, punya legitimasi, punya justifikasi untuk menjadi pakar atau ahli gitu kan. Mungkin diminta dalam sidang begitu kan, atau kemudian menjadi think tank perusahaan gitu dengan gelar itu kan, profesor ini ilmunya jadi komisaris untuk melengkapi CV itu kan. Betul. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian ditangkap sebagai sebuah fenomena di kita gitu, di negara ini. Mas Rikang dengan melihat melalui investigasi Tempo ya, teman-teman Bocor Halus, melihat fenomenanya hampir merata di seluruh kampus di Indonesia. Benar. Itu kan menjelaskan bahwa betapa rusaknya dunia pendidikan kita. Nah, modus mereka
itu berbeda-beda. Atau ada pola yang sangat sama di antara proses pengangkatan guru besar. Saya kan melihat ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba langsung tuh melejit dari guru besar. Lalu tiba-tiba politisi dapat guru besar. Ini modusnya apa ya? Ada banyak yang kami temukan. Misalnya kita juga harus melihat bagaimana dorongan ini atau fenomena ini, ada faktor kampus juga, ya kan? Kampus berlomba-lomba menambah guru besar yang sebanyak-banyaknya, ya kan? Bagi mereka, ketika kita tanya kenapa sih harus nambah-nambah guru besar gitu, apa pentingnya gitu? Katanya berkaitan dengan status universitas, akreditasi gitu kan. Kemudian semakin banyak guru besar atau ya tadi profesor, peluang mendapatkan hibah misalnya gitu kan. Hibah penelitian macam-macam karena hibah penelitian guru besar itu di kampus saya aja 100 juta. Nah, itu dia. Jadi peluang mendapatkan hibah macam-macam. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mencetak guru besar sebanyak-banyaknya gitu kan. Di lain sisi calon-calon guru besar atau dosen-dosen ini kan ya kita tahu lah, ada yang kita harus mengakui ada yang layak gitu kan. Yang betul-betul dosen atau akademikus yang benar-benar mengabdikan diri, tridharma perguruan tingginya memang lengkap, dia memang dari dulu mengajar, penelitiannya serius begitu kan, mengajarnya juga rutin gitu, ada di kampus jelas lah gitu. Sementara ada juga kita tahu orang-orang yang atau dosen-dosen yang pengajar-pengajar yang mungkin biasa-biasa saja gitu kan, menembus jurnal internasional kesulitan. Nah begitu. Jadi berarti Bang Rikang sahabat saya kayak Zainal Arifin Mokhtar, Herlambang, itu kayaknya memang belum layak. Aneh tuh orang-orang sepintar itu, tapi macet tuh, agak tersendat-sendat kabarnya proses pengangkatan guru besarnya. Iya. Yap. Jadi modusnya beragam ya. Beragam. Nah poin lainnya adalah bagaimana mereka menggunakan jurnal-jurnal predator atau predatory jurnal itu. Jadi apa itu yang disebut sebagai jurnal predator? Mungkin untuk pemirsanya udah Ferry adalah jurnal-jurnal yang ada yang terindeks Scopus ya. Tapi mereka ciri utamanya adalah menerapkan tarif, ya kan? Menerapkan tarif untuk aplikasi atau mensubmit artikelnya. Gitu. Dan tarifnya ini ya mungkin bagi sebagian dosen ya atau pengajar ya nggak murah juga gitu loh. Nggak murah juga gitu. Biasanya dalam mata uang asing. Dan satu pola yang menarik adalah di jurnal-jurnal yang menjadi langganan gitu ya, akademikus dari Indonesia atau dari negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan itu mereka meminta ada semacam editing fee gitu loh. Ada tambahan selain kemudian tarif pokoknya gitu. Ada tambahan fee untuk proses penyuntingan dan pembenahan bahasa Inggris kira-kira gitu. Bang Rikang, ini poin menarik bagi saya. Iya. Karena ada beberapa jurnal saya yang diminta fee, ada yang tidak. Tapi saya tidak terlalu peduli minta fee ini karena kampus yang nanggung fee-nya. Jadi ada program di kampus-kampus termasuk kampus saya. Kalau ada beban fee, maka dari jurnalnya, jangan khawatir, kami yang akan menanggung. Ya karena di bebani kampus kita rata-rata dosen ya silakan aja. Uang bukan uang kita. Tapi timbul pertanyaan, kok jurnal lain yang namanya juga besar itu tidak diminta? Ada yang begini, mungkin udah nanti bisa memperkaya juga ya. Ada jurnal yang prestisius, jurnal-jurnal besar gitu kan, yang memang tidak meminta fee tapi sifatnya akses tertutup. Gitu. Dia berbisnis agar orang bisa akses. Iya, jadi ada jurnal. Jadi fee dalam hal ini dalam jurnal akademik itu memang ada.
Tapi dalam hal misalnya di penerbit prestisius, fee itu dan itu sangat mahal. Tidak di semua dan lain-lain. Iya. Gitu ya? Tidak semua dosen bisa memenuhinya karena sangat mahal. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka membuka aksesnya. Jadi open access, bukan pada proses submitnya. Kalau di jurnal-jurnal predator ini kebanyakan memang open access, ya kan? Tapi dalam proses di depan. Jadi proses submitnya yang dilakukan gitu. Itu yang membedakan antara jurnal-jurnal prestisius sama jurnal-jurnal predator. Gitu. Jadi itu menjelaskan relasi bahwa kampus pun membuka diri untuk masuknya jurnal-jurnal predator itu ya. Karena kan kampus ada yang supaya mereka mendapatkan akses jurnal dan bisa nulis, mereka buat kebijakan. Ya kami kasih fee, biar kami bayarkan dan segala macam. Nah pola ini terjadi juga di kampus-kampus lain nggak? Nah ini aku mungkin tidak bisa menjawab apakah terjadi di kampus-kampus yang lain, tapi dari penemuan dalam liputan kami gitu, kami ketemu beberapa dosen gitu, mereka cerita jangan salah loh Mas, kenapa? Ini mereka itu juga kita tidak tahu bagaimana bisa approach mendekati kita sebagai dosen. Entah dari mana itu mereka kita dapat email kita gitu. Tiba-tiba aja ada masuk ke inbox email kita. Kami dari penerbit ini gitu kan. Yang kira-kira skop jurnalnya ini menawarkan Anda untuk menulis gitu kan. Betul. Nah, orang yang kemudian wah ada kebutuhan kan pengajar-pengajar di kampus atau dosen-dosen itu untuk itu tadi mungkin kenaikan pangkat kan macam-macam. Wah ada tawaran begini dan digaransi gitu kan, pasti menarik kan karena pesannya itu menarik, digaransi terbit, ya langsung aja disambar. Jadi approach macam itu terjadi gitu. Dan kami itu ditunjukkan ini loh emailnya seperti ini gitu. Tiba-tiba aja kita nggak pernah berhubungan dengan penerbit ini gitu kan. Siapa nggak pernah juga menulis di sini. Kampus juga katakanlah nggak bekerja sama dengan jurnal ini, kok tiba-tiba mereka bisa tahu email kita. Betul. Ada kecurigaan misalnya barangkali gitu mereka mengumpulkan dari misalnya kami datang ke seminar-seminar internasional gitu kan. Di situ kan biasanya kita memasukkan menulis nama terus kemudian email di situ kan. Betul. Ketika menjadi pembicara mungkin itu yang kemudian dikolek untuk di blasting ke alamat email dosen-dosen itu. Ya, terlalu banyak email bicara jurnal itu. Di email saya banyak juga. Walaupun saya belum mungkin ya jadi profesor. Jangan gitu dong. Karena belum doktor gitu ya. Jarang naik pangkat, jadi tergoda juga. Apalagi yang kebutuhannya naik pangkat dan jadi guru besar ya. Nah, kalau dilihat setelah bocor alus, modus itu dituliskan juga di majalah. Ada enggak pergerakan dari kampus-kampus tertentu atau Kementerian Dakdikdukder gitu ya, karena sebagai atasannya kampus-kampus dulu kan disebut Depdikbud kan, sekarang kan kementeriannya. Jadi saya dan teman-teman selalu menyebut Kementerian Dakdikduk ya. Nah, ada enggak kebijakan mereka atau hanya semacam keterkejutan di WAG dan forum-forum ribut, wah bocor alus, betul-betul ngasih bocoran di mana-mana, tapi tidak ada eksekusi soal problematika ini. Yang saya lihat dalam pergerakan teman-teman akademisi yang terkenal sebagai yang mau mempertahankan marwah kampus kayak Kika dan lain-lain, itu mereka menyuruhkan agar pemanggilan terhadap guru besar jangan diagung-agungkan. Jadi seorang berebut gitu ya. Saya setuju dengan gagasan advokasinya, tapi tidak terlalu setuju dengan apa dampak yang harus segera dilakukan. Ini bagaimana proses itu bermasalah hingga ke Kementerian Dakdikdukder, kampus bagaimana? Karena Bang Rikang benar, kampus itu sedang tergoda menambah jumlah guru besar. Betul. Sekarang bahkan mahasiswa disuruh tamat cepat, 3,5 tahun. Harus lulus nilai harus ini. Bahkan dulu ada kebijakan kampus tuh, kalau B harus bisa di remedial nilainya, sehingga jadi baik. Jadi kebijakan kampus kayaknya memaksa sangat bisnis dan komersialisasi pendidikan. Iya, dosen-dosen dan mahasiswa jadi kuda pacuan saja untuk dipecutin agar sampai ke tujuan kampus. Nah,
ketemu nggak teman-teman Tempo ada langkah-langkah menindaklanjuti ini yang dilakukan oleh kampus dan pemerintah? Untuk yang di teman-teman kampus, kami melihat gini, menarik juga ceritanya, dan ini mungkin pertama kali nih kita bocorkan. Iya, kita share ke bocor halus sudah pindah ke sini. Jadi yang menarik adalah bagaimana setelah liputan investigasi Tempo itu terbit, banyak sekali orang-orang, baik itu yang latar belakangnya lawyer. Kenapa lawyer? Karena mereka sedang mengadvokasi dosen begitu. Terus kemudian pengajar juga, guru besar juga yang menghubungi kami gitu. Kenapa gitu? Karena mereka bilang, dan ceritanya ini kompak, mereka bilang bahwa kami sudah lama resah dengan situasi yang dituliskan oleh teman-teman Tempo. Tapi baru teman-teman Tempo lah yang menginvestigasi dan menuliskannya secara terbuka dan detail kepada publik gitu. Karena itulah kemudian kami tidak ragu untuk membocorkan itu data dikasih. Jadi mereka dropping dokumen, dropping nama gitu kan. Bahkan ini guru besar yang diduga pengangkatan atau pengukuhannya bermasalah gitu kan. Coba temui ini. Mereka yang tahu prosesnya, dikasih nama, dikasih list suspeknya siapa gitu. Dan bahkan ada orang-orang yang itu tadi menghubungi kami untuk membongkar lebih jauh apa yang terjadi di kampusnya begitu. Dan saya kira ini satu langkah yang menarik ya, bagaimana liputan jurnalistik itu bisa menggugah lah, minimal menggugah dulu orang-orang atau teman-teman di daerah, di kampus-kampus untuk bersuara gitu. Nah, tentu saja kita juga mendorong dong di kampus dan juga pengambil kebijakan, dalam hal ini kementerian, nggak kurang-kurang deh bukti yang kita miliki dan sudah kita publikasi gitu soal kejanggalan, modus permainan dan macam-macam. Nah, ini perlu di follow up aja sih sama mereka. Andalas ada? Aku perlu cek data itu. Harusnya ada, karena dulu waktu liputan jurnal Predator itu sebagian kan cerita ada yang mencurigakan dengan jurnal-jurnal tertentu nggak? Waktu itu kita bilang ada nih, ini coba periksa. Waktu itu Tempo yang investigasi. Okay. Jadi kalau di jurnal Predator ada, mestinya guru besar ada. Perlu kita cek. Nggak usah baik-baik terlalu sama Andalas. Kalau Ivy League di Indonesia ada? Ivy League lulusan sana kah maksudnya? Ya, dosen-dosennya, guru besarnya. Ivy League Indonesia ya. Oke. Seven Samurai-nya kan UI, ITB, UGM, Unpad, Undip, begitu gitu yang di Pulau Jawa sebagian besar 7 kampus jadi terbaik. Kami dapatkan membaca set datanya itu memang hampir semua kampus. Kacau ini. Negeri dan swasta gitu. Yang kami baca datanya itu hampir semua kampus negeri dan swasta gitu. Memang perlu di filtering ya, dalam arti karena ribuan ya dari seluruh Indonesia gitu, ribuan pengusulan dan ribuan yang disetujui gitu. Jadi perlu betul-betul teliti dari mana misalnya, terus usulannya apa saja dan macam-macam, itu perlu dilihat gitu. Dan perlu kasih disclaimer juga saya bahwa di situ kan nggak semua bermasalah. Betul. Gitu kan. Ada dosen tidak semua guru besar. Ya, tidak semua guru besar bermasalah. Ada yang betul-betul proper prosesnya. Bentuk masalahnya itu kurang lebih kan biasanya dia mumpuni tapi menempuh jalur cepat. Dia tidak mumpuni juga menempuh jalan sesat. Nah, yang satu yang harus diselamatkan ini dia mumpuni dan menempuh jalan yang benar kan. Nah, ini kurang lebih dua ini mana yang lebih banyak kira-kira di kampus? Dari kampus yang jadi contoh lah. Kan ada satu kampus di timur 11 guru besar. Itu angka yang luar biasa kan bagi kami di kampus-kampus daerah, Marikang. Kalau
mereka semua bermasalah. Saya nggak kebayang itu kampus-kampus di luar Pulau Jawa yang ingin berpacu yang dirimu ceritakan ya, agar punya prestisius ruang tersendiri yang mereka dapatkan. Perlu ada pengecekan atau pemeriksaan lebih jauh, lebih spesifik, lebih spesifik untuk mengatakan mana yang lebih banyak, apakah yang proper dan layak itu, atau justru yang yaitu tadi kategori-kategori yang memang janggal atau bermasalah gitu. Nah, dalam kasus yang kami investigasi itu kan memang menjadi menarik karena serentak kan. Nah, jadi dalam satu momen atau dalam satu waktu termin tertentu gitu ada pengangkatan guru besar dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, itu yang kemudian menjadi awal kecurigaan lah, kenapa bisa sampai seperti serentak ini dari fakultas yang sama. Iya, fenomenanya gitu kan, itu sebenarnya udah menjadi indikasi ya kejanggalan, dan setelah ditelusuri ternyata demikianlah adanya seperti yang kami tulis. Bocor halus pernah dipanggil Dapdikdukder nggak? Setelah kasus ini, setelah liputan ini, nggak pernah. Nggak peduli saja. Sama sekali tidak ada respon. Belum pernah, artinya belum ada misalnya pemanggilan dalam konteks permintaan informasi begitu ya, itu belum pernah terjadi. Mungkin dengan membaca liputan kami, mereka ini sudah menjadi bahan baku lah untuk melakukan investigasi di internal itu, dan kami juga menuliskan Daveri di situ bahwa sebenarnya secara paralel Kementerian Pendidikan sedang menyelidiki juga kejanggalan pengangkatan guru besar, terutama yang terjadi sebelum tahun 2024. Kenapa begitu? Karena disitulah kemudian momen ditemukan adanya berbagai kejanggalan gitulah. Karena di 2024 hampir tidak mungkin itu curang. Bukan seperti itu juga, karena sebelum itu kan kalau saya nggak salah ya, Daveri, kan ada moratorium. Oh, ya kan, pengangkatan jumlah guru besar. Iya, kalau nggak saya nggak keliru ya, nanti perlu dicek lagi. Kalau nggak salah di sebelum 2024 itu kan ada moratorium. Kenapa malah ada penambahan? Gitu? Iya gitu kan, ada moratorium sehingga jadi artinya moratorium itu sebelum 2023 itu tidak ada lagi pengangkatan gitulah. Tapi masa nggak ada respon? Saya kan sadar diri ya bahwa Kementerian Pendidikan Ristek kita itu kan adalah puncak tertinggi seluruh kebijakan. Dan pengangkatan guru besar kan mereka yang kemudian menjadi penentu terakhir. Nah, begitu dinyatakan pengangkatan itu bermasalah, mestinya ada bentuk pertanggungjawaban, semacam saya akan komunikasi dengan Mas Rikang and the gang untuk mengklarifikasi, lalu merespon. Wah, nggak benar tuh Bang Rikang dengan teman-temannya, hoax tuh, yang benar begini gitu ya. Itu masa nggak sama sekali nggak ada? Nggak ada. Dari dirjen-dirjen pun nggak ada. Oh, itu konsepnya biarkanlah semua berlalu, biarkanlah rumput bambu bergoyang-goyang gitu ya, tapi tidak peduli dengan atau karena puncak masalahnya juga ada di sana, Bang Rika. Salah satu temuan kami kan memang kita tahu ya, Daveri, bahwa dalam proses pengangkatan atau proses pengangkatan guru besar ini kan mulai dari kampus atau dari si calon itu kan, terus kemudian ke tingkat fakultas gitu kan, ke universitas, lalu kalau kemudian disetujui naik ke kalau swasta itu, kalau sekarang namanya LL-Dikti itu ya, kalau yang dari negeri kan bisa langsung ke kementerian. Jadi ini satu kesatuan itu, Daveri, bahwa kalau dari bawahnya sudah bermasalah, artinya dari segi pengusulannya sudah bermasalah dan bisa lanjut ke atas dan bahkan disetujui sampai di tingkat question mark. Itu setujui bahkan sampai di tingkat pusat, itu ada tanda tanya besar gitu. Kalau dari sampai bawahnya saja sudah bermasalah tapi bisa terus naik usulannya gitu kan, pasti ada satu yang nggak beres di dalam proses ini gitu. Dahsyat. Apakah tujuan teman-teman Bocor Halus dan Majalah Tempo ini bagian dari mengungkap kayak
dunia pendidikan kita itu betul-betul bermasalah, bahkan guru besar juga. Persis, betul, betul Daveri. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi ya, bahwa Tempo ini tidak hanya menguliti masalah guru besar aja, banyak kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan gitu yang kami kuliti, mulai dari UKT, terus kemudian bagaimana plagiasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di kampus, dan integritas akademik yang misalnya kemarin terjadi ya, salah satu dosen di universitas gitu, bagaimana bisa dalam sekian kurun waktu yang sangat sempit menerbitkan puluhan atau bahkan ratusan jurnal gitu kan, yang nggak rajin aja kali. Rajin pun kayaknya nggak begitu deh. Karena ada pertolongan tuh. Ada invisible hand yang kemudian membuat. Ya kira-kira begitulah. Jadi kita ingin mengungkapkan bahwa bagaimana sebenarnya keluhuran dunia pendidikan kita gitu sudah rusak sedemikian rupa gitu ya. Ya mestinya guru besar, dosen, pengajar di kampus ini kan jadi salah satu sumber kita kalau kemudian ada berbagai ketidakberesan. Mereka lah yang punya seruan-seruan moral ya. Kita tahu misalnya dalam beberapa kasus beberapa guru besar bertindak memberikan seruan moral, ada yang tidak beres di negeri ini gitu. Nah, kalau kemudian mereka guru besar yang menjadi rujukan seperti itu, prosesnya aja nggak beres, tidak jujur, banyak kecurangan, culas dan macam-macam, lalu kepada siapa kita percaya gitu. Prosesnya gitu sih. Dan, apakah ada juga motif dari para guru besar ini? Kan tadi sudah dikatakan oleh Bang Rikang, ini mau membantu agar namanya meningkat, ekonominya membaik. Tapi ada faktor karena memang jadi dosen itu kan gajinya kecil ya. Ini curhat juga. Jadi kayak kalau dapat tunjangan guru besar terbantu. Nah, pertanyaannya yang selalu jadi diskusi di kampus-kampus, kalau ekonomi dosen membaik, yang kekacauan seperti ini tidak terjadi kah? Atau sebenarnya ini memang bermasalah dari hulu ke hilir, sehingga maupun ditingkatkan ekonominya, atau dosen dikasih makan siang gratis juga akan terjadi. Nah, ini perlu perlu kita lihat lagi kali ya, ada soal apakah kemudian kalau dosen sejahtera ya kira-kira begitu, kecurangan atau keculasan semacam ini tidak terjadi gitu. Belum tentu juga karena seperti yang saya tidak bilang tadi, bahwa ada orang-orang yang ingin mendapatkan gelar profesor atas motivasi pride, kebanggaan dengan menyandang gelar profesor di depan namanya gitu. Artinya dari skala kebutuhannya dia bukan lagi soal ekonomi, tapi soal status sosial gitu kan. Itu kan sudah berbeda lagi. Jadi mungkin tidak akan menjamin gitu, tidak akan menyelesaikan persoalan. Itu poin Bang Rikang penting tuh. Jadi teman-teman dosen jangan sekadar akan meningkat kesejahteraan dan keculasan tidak terjadi. Tapi saya jadi mulai khawatir setelah liputan Tempo, yaitu bagaimana kualitas mahasiswa yang dihasilkan. Kalau gurunya ternyata sama buruknya dengan pelaku guru besar di ruang politisi gitu ya. Nah, ini beda lagi nggak nih kampus jadi guru besar karena memang seyogjanya mereka bakal menjadi guru besar, seharusnya begitu. Tapi bagaimana dengan politisi yang menjadi guru besar? Kan banyak sekali itu ya. Ada yang 9 guru besar, 13 doktor, ada yang sedang ngurus, ketahuan Tempo, mulai heboh. Nah, ini apa faktornya? Ini kan beda lagi faktornya nih. Mungkin dekat dengan urusan pride, tapi kok bisa gitu ya? Apakah memang aksesnya begitu terbuka, apapun jenis kampusnya dia bisa jadi guru besar? Temuan Tempo untuk politisi-politisi ini apa, Bang Rikang? Soal motif? Motif atau pola? Polanya lebih ini, modusnya yang lebih
Jadi polanya untuk para pesohor-pesohor ini kan tentu saling membutuhkan juga, simbiosis mutualisme juga. Di satu sisi kampus itu kan juga membutuhkan guru besar ya. Oh iya. Ya kan, dia ingin meningkatkan jumlah guru besarnya. Di banyak kampus saya kira begitu. Nah, di satu sisi ketika ada pesohor gitu yang dia punya jaringan politik, punya privilege, aksesnya di mana-mana, akses di mana-mana, sumber daya ekonomi juga nggak kurang-kurang begitu. Nah, tentu ini satu hal yang ketemu lah dengan kepentingan kampus gitu loh. Nah, dengan demikian jalinan dalam tanda kutip ya kolaborasi ini sempurna. Itu ada kebutuhan kampus meningkatkan jumlah guru besar gitu kan. Di satu sisi ada orang yang membutuhkan semacam kendaraan bagi dia, home base kan. Dia perlu home base. Kalau dia kemudian bukan pengajar di kampus mana kan dia tidak bisa mengajukan diri sebagai guru besar. Dia perlu punya home base atau punya kendaraan lah bahwa saya adalah pengajar di kampus A, B, C dan seterusnya. Dan situlah kemudian dengan segala privilege yang dia miliki, dengan segala sumber daya yang dia miliki, dia punya kemampuan untuk. Nah pertanyaannya karena ini berkaitan dengan dunia politik, kenapa teman-teman Bocor Alus tidak bahas status guru besar beberapa hakim konstitusi dan hakim agung yang apakah Tempo masih sayang dengan pengadilan kita atau gimana? Akan kita cari. Akan kita cari. Ada beberapa itu yang saya lihat, ajaib sekali tiba-tiba jadi guru besar. Ya, akan kita cari. Itu akankah temuannya akan pola yang sama dan ada yang sebenarnya mungkin ini jadi salah satu sinyal yang menarik juga karena beberapa pekan sebelum kami menerbitkan laporan itu ada kawan yang ngirim flyer gitu loh pengukuhan guru besar tapi guru besar kehormatan. Oke. Yang diberikan oleh kampus gitu kan. Jadi ada HC terus ada embel-embel kampusnya gitu. Terus saya tanya, ini model guru besar apa gitu. Ini salah satu dari lembaga kehakiman lah. Oke, asik. Dari lembaga kehakiman. Terus saya tanya lagi, ini jangan-jangan yang kebijakan bahwa memberikan gelar guru besar itu sudah dikembalikan pada otonomi kampus, jangan-jangan udah berjalan nih. Dia narasumber ini bilang, iya benar. Jadi embel-embel HC plus nama universitas di dalam kurung itu menunjukkan dia universitas mana, kampus mana yang menganugerahkan guru besar itu. Alma mater pemberinya di mana? Iya, alma mater pemberinya di mana gitu. Ini bakal berujung stuck karena beberapa temuan teman-teman Bocor Alus itu kan mengungkapkan fakta yang buat kita tepuk jidat ya. Tapi pembuat kebijakan kan santai saja. Akankah perbaikan di ruang pendidikan kita ini berhenti karena akhirnya kita hanya menikmati kekesalan dari temuan teman-teman Bocor Alus, atau Bang Rika ngelihat satu harapan enggak? Karena ini kan dunia pendidikan. Kalau dunia politik taruhlah ya peradilan, penegakan hukum yang sudah dibongkar oleh teman-teman Bocor Alus nggak selesai-selesai. Ini bisa menggerakkan kesadaran berjamaahkah kampus kita sebagai orang-orang terdidik, katanya orang baik, untuk membongkar ini semua atau stop di Bocor Alus? Tentu kita tidak berharap begitu ya, sebagai jurnalis, tentu kita ingin mendapatkan atau melihat liputan kami itu berdampak, punya impact, gitu kan. Dan beberapa misalnya respons publik atau teman-teman di kampus dengan berbondong-bondong menghubungi kami dan kemudian membocorkan data-data yang mereka miliki kepada kami, itu salah satu sinyal baik yang pertama. Itu yang sinyal baik yang kedua adalah kemarin lagi viral tuh rektor UII ya di Jogja yang menerbitkan semacam surat edaran gitu ya. Bahwa saya tidak bersedia dipanggil guru besar. Ya, gitu kan. Jadi respon-respon mungkin kecil gitu, tetapi itu menunjukkan bahwa liputan kami
atau proses investigasi kami mendapatkan feedback. Punya dampak sosial langsung. Punya dampak sosial langsung dari publik atau pembaca kami. Kemudian yang ketiga tentu kita berharap dong ke pembuat kebijakan, ke policy maker bahwa ya persoalan ini nggak akan tuntas kalau kalian pembuat kebijakan tidak melakukan apa-apa gitu loh. Nah sejauh ini sih per hari ini tentu perlu diupdate ya apa yang sudah dilakukan oleh pembuat kebijakan. Artinya di lingkup kampus kan mereka mesti meninjau juga. Bener nggak sih guru besar yang mereka ajukan atau mereka kukuhkan dalam waktu-waktu terakhir ini prosesnya bener atau enggak gitu. Membentuk satgas barangkali sebelum kemudian misalnya tim dari Dikti masuk gitu, itu kan itu sudah artinya prosesnya sudah formal ya gitu. Ini menarik nih poin nih. Kalau kampus punya niatan baik untuk memperbaiki apa kebijakan mereka. Jangan Dikti dulu lah, kampus ya. Jadi itu salah satu indikator yang kita tunggu dari kampus-kampus ini. Jadi kampus itu harus bergerak dong gitu. Jadi tanpa perlu tempo kemudian membongkar dulu gitu kan. Terus baru mereka tergopoh-gopoh untuk membuat semacam tim mencari fakta atau satgas atau semacam itu. Ya mereka bisa misalnya membuka kembali file-file. Itu kan kami sudah mulai berubah. Kami lebih percaya bocor halus daripada pemerintah. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Saya pikir ini ada di antaranya yang tajam lah ya. Kan enak aja majalah Tempo nih wartawannya bertanya tajam-tajam. Kita kasih pembelajaran juga. Boleh. Pertanyaan pertama, tadi disenangi, publik terlibat, nelpon, support. Yang ngancam ada? Aduh. Ya biasa sih. Jadi gini, maksudnya mengancam itu dalam kerja jurnalistik investigasi itu pasti ada sebagai salah satu konsekuensi gitu. Dan itu sudah kami hitung nih. Kemarin tentu dengan teman-teman di dalam internal redaksi kami sudah mengukur dengan liputan ini kemudian ada prominent person yang kami tulis dan kami bongkar gitu kan habis-habisan, dampaknya apa? Kira-kira apa? Terus mitigasinya seperti apa? Itu sudah kami hitung begitu kan. Termasuk bagaimana mengantisipasi ini gitu. Nah, ya orang-orang kebetulan teman-teman yang kami tulis begitu kan, atau ancaman-ancaman seperti yang tadi udah Ferry bilang, ya kami arahkan. Mau pakai hak jawab atau enggak gitu loh. Mau pakai hak jawab atau enggak, silakan. Kalau memang misalnya keberatan toh kami sudah melakukan semua proses verifikasi, wawancara sudah kami lakukan. Kalau memang masih ada poin keberatan, ya silakan dia jawab. Maka dari itu ini menarik nih. Memang pintar bocor halus. Menarik ini. Jadi edisi kapan ya? Kan itu guru besar itu 2 minggu lalu ya. Nah edisi yang pokoknya seminggu sebelum ini terakhir, itu hak jawab terpanjang tuh dalam. Jadi kami terkait ini. Jadi ada 5 hak jawab yang semuanya panjang-panjang tulisannya bahwa berdasarkan surat ini saya adalah ini dan seterusnya. Begitulah kira-kira ada. Jadi biasanya halaman surat itu cukup 1,5 halaman gitu. Kemarin kami sampai menyediakan 5 halaman. Ada gitu. Yang dari timur? Ada yang politisi? Ada dari luar negeri juga ada. Apa tuh? Ada. Dia profesor di Indonesia tapi sedang di luar negeri. Ada dari luar negeri ada. Jadi yang jurnal-jurnal itu berkaitan dengan jurnal-jurnal itu. Karena bisnisnya terganggu itu. Nah, masuklah ke kita ya. Kewajiban pers ya dalam undang-undang pers itu kan adalah memuat hak jawab ya. Sudah nggak apa-apa. Kami karena memang itu kewajiban kami untuk memuat dan kami memberikan ruang itu ya. Gak apa-apa 5 halaman. Nah khusus edisi itu habis dong halaman majalah Tempo. Harga tetap sama. Pertanyaan kedua. Ada. Boleh. Alma maternya di mana? Di Jogja. Aku sebut ya apa-apa. Kampusnya masuk gak di dalam liputan? Kampus enggak. Karena aku kampus swasta. UI? Gitu. Enggak.
Atmajaya Yogyakarta. Cukup terkenal juga, banyak guru besar itu. di kebetulan di alma mater di fakultas baru ada ketika saya lulus itu belum ada guru besar. Oh iya. Di fakultas di FISIP-nya. Oke. Itu belum ada guru besar dan di hukum ada loh guru besar. Kalau di hukum ada, ya. Kalau di hukumnya ada di fakultas hukum. Kalau di kampus saya, terutama di komunikasi, ketika saya lulus 2014 itu belum ada. Dan baru-baru ini ada satu guru besar yang dikukuhkan. Oke. Pertama. Sedikit ya? Iya, baru sedikit. Karena terlalu benar sih. Nanti bagi teman-teman FISIP hubungi Mas Rikang, Bang Rikang untuk menemukan jurnal predator yang layak. Iya. Bang Rikang, makasih banyak. Sama-sama udah Ferry. Moga-moga bermanfaat ya. Bermanfaat. Ini pembelajaran tidak hanya dari orang yang nonton channel ini, tetapi juga kampus. Dan dirimu sudah mention ini merata di seluruh Indonesia. Dan ini memilukan sebenarnya. Dan guru besar sudah bicara, kawan-kawan akademisi sudah bicara, tapi kita belum menemukan solusi kebijakannya. Mudah-mudahan segera. Dan aku mungkin satu terakhir, kami sedang merencanakan satu proyek penting ya, karena kami tidak ingin kayak kick and rush gitu loh, dan bahwa begitu kami selesai terus ya udah kita nggak fokus lagi atau nggak punya atensi lagi terhadap isu ini. Jadi kami sedang menyiapkan sebuah proyek di mana teman-teman ini bisa punya saluran komunikasi lah. Artinya teman-teman dosen atau misalnya pembocor gitu ya, bisa punya semacam whistleblowernya ya. Semacam itu sedang kami rancang lah kira-kira gimana agar mereka bisa punya direct komunikasi dan cukup safety lah ketika mereka ingin membocorkan atau ingin punya info-info yang menarik yang bisa kami ungkap lebih jauh lagi gitu. Ayo teman-teman sekalian yang nonton, kita manfaatkan bocor halus. Dengan bocor halus kita bisa mengubah sesuatu di Republik ini. Kami nunggu itu Mas. Iya. Kami akan share ke teman-teman. Moga-moga dalam waktu dekat bisa kami follow up ya rencana project ini gitu, sehingga ya nggak cuma satu kali liputan terus kemudian selesai gitu. Karena kami menangkap ini banyak banget kegelisahan dari teman-teman dosen, pengajar, rektor gitu. Saya ada beberapa teman-teman yang fokus di isu dunia kekampusan. Ada Serikat Pekerja Kampus, SPK. Nanti saya akan bantu share informasi itu. Ada teman-teman KIKA yang juga konsentrasi di masalah pendidikan. Ada teman-teman KALS, Constitutional and Administrative Law Society. Yang kalau beginian suka sekali mereka untuk kemudian membantu advokasi. Makasih. Siap, Kang. Sukses selalu bocor halus. Aman. Bocorkan semua di Republik ini. Ya, jangan lupa subscribe ini channelnya udah Ferry nih. Makasih. Siap. Assalamualaikum.